Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang fluida statis. Fluida itu artinya adalah zat yang mengalir, kemudian statis ini artinya adalah diam. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Jadi yang pertama, untuk konsep fluida statis itu ada tekanan, kemudian tekanan nanti meliputi tekanan hidrostatis, kemudian ada tekanan mutlak, kemudian ada tegangan permukaan zat cair, kemudian ada kapilaritas, viskositas, hukum Pascal, dan kemudian hukum Archimedes. Setelah itu kita mencoba menerapkan, yaitu penerapan dari hukum fluida statis, yaitu pada dongkrak hidrolik dan mesin hidrolik, rem hidrolik, mengapung, melayang, dan tenggelam, ada hidrometer, kemudian kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Oke, selanjutnya kita bahas tentang konsep fluida statis. Ya, oke, yang pertama kita bahas tentang tekanan. Ya, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas bidang tersebut. Jadi ini ada bidang, kemudian bidang ini punya luas yaitu A, kemudian ada gaya sebesar F. Berapa besar tekanannya? Yaitu P sama dengan F dibagi dengan A. Jadi P sama dengan F per A. P itu tekanan, Newton per meter pangkat 2, kemudian F-nya ini gaya Newton, A ini adalah luas permukaan meter pangkat 2. Ya. Ingat, tekanan itu sebanding dengan gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, otomatis tekanannya semakin besar. Ya. Jadi, kalau nggak pingin banyak tekanan, jangan banyak gaya. Oke. Tekanan itu berbanding terbalik dengan luas. Kalau luasnya kecil, maka tekanannya besar. Ya, begitu sebaliknya. Oke. Yang kedua, tekanan hidrostatis, yaitu tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. pH sama dengan rho kali G kali H. Jadi pH ini adalah tekanan hidrostatis, kemudian rho-nya adalah massa jenis zat cair, G-nya percepatan gravitasi, H-nya adalah kedalaman zat cair. Jadi semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya itu memiliki nilai yang semakin besar. Berikutnya, perhatikan, ini tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida, ada P1, ada P2, P1 berarti H1, P2 itu H2, maka pH-nya itu sama dengan N, sigma I sama dengan 1 sama dengan rho I GH1. Kemudian tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida, nanti kalau kondisinya seperti ini, maka tekanan hidrostatis di titik A ini sama dengan tekanan hidrostatis di titik B, atau P1 itu sama dengan P2. Jadi rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Sebenarnya P itu kan rho GH, tapi gravitasinya karena sama-sama di permukaan bumi, maka nilainya sama, sehingga hanya rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 dikalikan dengan H2. Oke, berikutnya tekanan mutlak. Tekanan dalam fluida merupakan jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis, ya, PG, ya, tekanan mutlak ini ya. P0 dikurangi dengan PA, jadi tekanan atmosfer itu P0, kemudian PA ini tekanan terukur. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan terukur, dari P sama dengan P0 ditambah dengan rho kali G dikalikan dengan H. Oke, berikutnya tegangan permukaan zat cair. Ini perhatikan gambarnya, ini ada nyamuk. Kenapa nyamuknya ini tidak ikut tenggelam ketika berada di atas air? Karena nyamuk ini punya yang di dalam airnya ini ada yang disebut dengan gaya tegang permukaan zat cair. Jadi bukan nyamuknya yang sakti ya, karena air ini punya gaya tegang permukaan sehingga mampu menahan dari berat nyamuk. Ya. Jadi tegangan permukaannya adalah karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin, yaitu gamma. Jadi gamma ini adalah tegangan permukaan, itu sama dengan F per L ya. F-nya ini ada gaya Newton, kemudian L-nya ini adalah panjang permukaan, satuannya meter. Berikutnya ada surfaktan, yaitu surface active agent ya. Zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Sabun. Sabun ini adalah merupakan salah satu contoh dari surfaktan. Ya, jadi gamma W per 2L. Ini ya. Kenapa ada 2L? Berarti ini panjangnya mulai ini sampai sini. Ya. Oke, berikutnya kapilaritas.
Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi adanya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Besarnya H itu sama dengan 2 gamma cos theta dibagi dengan rho kali G kali R. Hanya ini disebut dengan kenaikan atau penurunan fluida. Gamma tegangan permukaan, theta sudut kontak, rho massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi, dan R-nya adalah jari-jari kapiler. Berikutnya, konsep yang berikutnya ada viskositas, ya. Viskositas adalah gerakan dari lapisan fluida akan menimbulkan gesekan yang disebut dengan viskositas fluida. Makin besar viskositas fluida, makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Misalnya ini gambarkan. Ini ada benda punya gaya ke bawah, gaya berat mg, gaya ke atas ada ini ya, fs, yang disebut dengan gaya viskositas, ada fa, ini gaya tekan ke atas, atau yang kita sebut dengan fs ini adalah gaya stop. Kemudian ini ada eta, ini adalah koefisien viskositas, kemudian R-nya jari-jari bola, V-nya adalah kecepatan bola. Jadi besar gaya stoknya 6 kali eta dikalikan dengan P dikalikan dengan R dikalikan dengan V. Kecepatan bola akan bertambah karena percepatan gravitasi bumi. Akibatnya, bola mencapai kecepatan terbesar yang tetap dan dinamakan kecepatan terminal, yaitu V sama dengan 2R kuadrat dikalikan G per 9 eta dikalikan dengan rho bola dikurangi dengan rho fluida. Oke. Saya kira cukup untuk materi kali ini ya. Tetap terus belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.